Perjalanan kehidupan orang-orang hebat, orang-orang sukses. Kembali kita memahami, yaitu tidak ada lain kecuali tauladan kita, para sahabat, yaitu orang-orang yang sudah dipastikan kesuksesannya, kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Salah satu firman yang dijelaskan, laqad radhiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtas syajarati. Ada ayat yang lain yang menjelaskan wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor. Orang-orang yang terdahulu, yang awal, mereka muhajir ansor. Orang-orang yang sudah laqad radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah rela dengan mereka dan mereka senang sama Allah. Maka kali ini akan kami angkat sebuah kisah fenomenal, kisah yang sangat sangat dramatis, yaitu kisah cinta yang sejati. Kisah cinta satu adalah cinta persaudaraan bersama, seperjuangan, persaudaraan Islam. Yang satu adalah cinta sebagai manusia. Dan yang ketiga adalah cinta keinginan kebahagiaan dunia dan tentunya kebahagiaan akhirat, yaitu keinginan seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Adalah Salman Al-Farisi, seorang sahabat Rasulullah yang terkenal dengan siasat perangnya, yaitu suatu saat Rasulullah ketika akan diserbu oleh 3 aliansi kekuatan besar dari musuh Islam, yaitu Yahudi, Bani Nadir, Nasrani Najron, yang dua-duanya bercokol berada di Madinah, dan ditambah oleh kekuatan kafir Mekah, musyriku Mekah. Mereka 3 aliansi ini bergabung untuk yaitu menghabiskan kekuatan Rasulullah di Madinah. Maka Rasulullah akhirnya mengambil para sahabat, mengajak sahabat untuk bermusyawarah, dan inisiatif yang diterima oleh Rasulullah yang paling realistis saat itu adalah apa yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi ini seorang yang datang dari Persia, memang kehidupannya di Persia, atau kalau sekarang mungkin Iran atau Irak, itu kehidupan yang sebelum Islam datang adanya peperangan, yaitu Romawi dengan Paris, dengan Persia. Maka apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi ini, Salman Al-Farisi punya inisiatif untuk membangun yaitu sebuah khandak atau parit, yaitu melubangi, membuat lubangan yang besar, yang sekiranya ada kuda melompat itu tidak akan bisa nembus, bisa melewatinya, kecuali pasti akan tersungkur masuk di dalam parit itu. Akhirnya jadilah parit di sekitaran Madinah, dan inilah satu-satunya keberhasilan siasat perang Islam dalam kondisi di mana kekuatan Islam belum sepenuhnya kuat, sehingga penyerbuan yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah, oleh aliansi ini akhirnya gagal total. Saya tidak akan menjelaskan secara lebih jauh tentang masalah apa yang terjadi dalam perang Khandaq ini, tapi yang akan saya angkat adalah apa yang saya sampaikan di awal, yaitu tentang kisah perjuangan, perjalanan kehidupan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dipersaudarakan oleh Rasulullah dalam satu riwayat dengan sahabat Abu Darda. Menjadi saudara Ansor dengan sahabat Muhajirin. Jadi Salman Al-Farisi adalah seorang muhajir, orang yang hijrah dari Persia menuju Madinah, sementara sahabat Abu Darda adalah asli penduduk Madinah. Setelah dipersaudarakan, persaudaraannya itu begitu erat, begitu hebat, begitu dekat sekali, sampai seperti menjadi saudara kandung.
Suatu saat setelah Salman Al-Farisi ini lama tinggal di Madinah, beliau berhasrat ingin punya istri. Akhirnya beliau atau melihat seorang perempuan yang membuat hatinya terpikat, ya mungkin cantik, akhlaknya mulia, dan yang paling utama adalah seorang mukminat, seorang Ansor, perempuan yang mengikuti Rasulullah. Akhirnya niat baik, keinginan ini oleh Salman Al-Farisi disampaikan kepada saudaranya Abu Darda. Setelah mengambil hari yang baik dan persiapan sudah matang, yaitu alat persiapan untuk melamar, mas kawin, bahkan persiapan untuk pernikahan, untuk menafkahi istri, semua sudah dipersiapkan dengan matang oleh sahabat Salman Al-Farisi. Akhirnya beliau berdua, Salman Al-Farisi dengan sahabat Abu Darda ini, berangkatlah menuju ke orang tua seorang perempuan yang dihasrati oleh, yang disenangi oleh Salman Al-Farisi. Setelah masuk ke rumahnya, matur, assalamualaikum, ingin bertamu silaturahim. Akhirnya yang mewakili pembicaraan dengan orang tua seorang perempuan calon yang dilamar oleh Salman Al-Farisi ini, yang mewakili adalah sahabat Abu Darda. Karena Salman Al-Farisi tahu bagaimanapun beliau adalah seorang pendatang yang mungkin bahasa, logat, tata cara, dan adat istiadatnya belum bisa mengadaptasi dengan baik, maka beliau mempercayakan masalah pelamaran ini dengan temannya, yaitu sahabat Abu Darda. Akhirnya sahabat Abu Darda matur kepada orang tuanya sang anak perempuan ini, matur niat tujuan bahwa beliau dengan saudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah bernama Salman Al-Farisi ini datang, nggak ada lain, niat tujuan dari sahabat Salman Al-Farisi ini adalah ingin melamar putra yang ingin melamar sang putra bapak untuk dijadikan istrinya. Sahabat Abu Darda memberikan penjelasan, kalau bahasa sekarang ya proposal, menjelaskan latar belakang Salman Al-Farisi ini, siapa sumbangsihnya, dan posisi beliau di hadapan Rasulullah seperti apa, kedekatan beliau. Bahkan beliau punya julukan syair Rasulullah, ahli syairnya Rasulullah, karena memang hebat syair-syairnya. Akhirnya seorang tuanya sang anak ini ngendiko atau menjawab, ya saya merasa mendapat kehormatan. Yang pertama yaitu engkau berdua datang ke sini, ini sebuah kehormatan bagi saya, apalagi engkau berdua adalah seorang sahabat-sahabat Rasulullah yang hebat, yang sudah dipercaya oleh Rasulullah dalam berbagai permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan kemajuan Islam. Namun untuk urusan ini, urusan pernikahan, saya akan sampaikan kepada anak saya, karena yang akan menjalani adalah sang anak. Maka tunggulah waktu sebentar, akan saya sampaikan apa yang engkau inginkan dengan anak saya. Akhirnya setelah agak lama ditunggu, ternyata yang muncul, yang datang bersama sang bapak ini adalah ibu sang anak tersebut, mewakili sang anak matur kepada sahabat Abu Darda bahwa apa yang diinginkan oleh sahabat Salman Al-Farisi yang diwakili panjenengan, ini kami sudah memahami, namun maafkan kami terus terang, dan ini kami terus terang tidak ada lain karena kami percaya engkau adalah para sahabat Nabi yang bisa mengerti keadaan dan yang sudah sangat bijaksana. Tentang apa yang diinginkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, maaf seribu maaf, putra saya tidak berkenan untuk
beristri, bersuamikan sahabat Salman Al-Farisi. Tapi jikalau yang sahabat Abu Darda datang dengan niat yang sama, maka sang anak atau anak saya mengiyakan. Artinya apa? Artinya sang anak ini tidak mau bersuamikan sahabat Salman Al-Farisi yang memang datang ke situ dengan niat untuk memperistrinya. Tapi mau hasrat, kalau yang melamarnya adalah sahabat Abu Darda, beliau mau untuk dinikahi sahabat Abu Darda. Apa yang terjadi setelah sahabat Salman Al-Farisi mendengar jawaban dari ibunya? Ternyata jawabannya sangat indah, jawabannya sangat membuat kita terpana, terbelalak. Kita nggak bisa membayangkan seperti apa perasaan yang dirasakan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Namun dengan perasaan itu beliau bisa menutupi, bahkan bisa mengikhlaskan sepenuh hatinya. Beliau menjawab dengan bahasa seperti ini, wahai seorang tua, apa yang disenangi oleh saudaraku sahabat Abu Darda, apa yang membuat sahabatku ini senang, gembira, maka aku juga senang. Maka karena pinanganku, lamaranku tidak diterima oleh sang anak, aku tidak dihasrati oleh sang anak, dan sang anak mau untuk bila bersanding dengan sahabat Abu Darda, maka saat ini pula aku juga ikut mendukung, bahkan aku mendoakan semoga pengantin nanti di saat waktunya sudah datang, saya akan membantu sepenuhnya. Dan ini nggak usah saya bawa pulang, ini mas kawin, ini perlengkapan untuk persiapan pernikahan, dan nafkahnya saya serahkan sebagai mas kawinnya saudaraku sahabat Abu Darda. Masya Allah, ajaib sekali apa yang dijawab, yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Ini adalah sebuah jawaban yang begitu tulus dari seorang yang sudah matang ilmunya dan juga sudah mengamalkan sepenuhnya, di mana kebahagiaan itu tidak harus ia terima langsung. Dia berpikir, seandainya saudara saya bahagia, kenapa saya tidak bahagia? Karena seorang yang mukmin hakiki adalah seorang yang dia merasa bahagia apabila saudaranya bahagia, dia merasa susah bila saudaranya susah. Dan akhirnya perkawinan ini terjadi, dan sahabat Abu Darda dengan seorang perempuan mukminat ini berlangsung dengan pernikahan yang bahagia karena direstui oleh orang tuanya dan juga didukung oleh Salman Al-Farisi yang notabene adalah saudara yang dipersaudarakan Rasulullah, yang siap berkorban demi kegembiraan dan juga demi kesenangan saudaranya. Inilah sebuah contoh yang digambarkan oleh Rasulullah, akhun fillah, salah satu dari golongan 7, di mana golongan 7 ini besok di saat matahari ditempatkan di posisi yang paling bawah, dekat sekali dengan bumi, di saat semua manusia mandi dengan keringatnya. Nah, salah satu dari golongan 7 ini adalah dua orang laki-laki yang saling berkasih, saling mencinta karena Allah. Mereka satu, hatinya satu. Kalau saudaranya senang, dia ikut senang. Kalau saudaranya susah, dia ikut susah. Maka dari kisah ini semoga kita bisa mengambil hikmah, keikhlasan yang persaudaraan yang ikhlas adalah persaudaraan yang karena Allah.